رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Taklim Duha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Materi Thalathuna Majlisan fi Tadabbur Al-Qur'an, Majelis Imaniyah wal Ilmiyah. Jamaah sekalian, langsung saja demi mengefisienkan waktu yang ada, kita persilahkan kepada pemateri kita pada kesempatan hari ini, kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Materi kita pada kesempatan tadabbur kita pada pagi hari ini, materi yang ke-21 dari kitab Thalathuna Majlisan, 30 majlis dalam tadabbur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah As-Saffat ayat ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, limisli hadza falyamalil amilun. Limisli hadza falyamalil amilun. Maka untuk seperti inilah hendaklah orang-orang yang beramal itu memaksimalkan amalannya. Ayat ke-61 ini tidak serta-merta ada, kecuali telah dimukaddimahi dengan beberapa ayat sebelumnya. Tadi sudah dibacakan bahwa siak alur daripada ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang
Naim al-jannah, kenikmatan surga. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberitahukan kepada kita tentang kenikmatan surga, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, limisli hadza falyamalil amilun. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa ucapan ini, limisli hadza falyamalil amilun, untuk yang seperti inilah hendaklah seseorang itu memaksimalkan amalan. Itu diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika menyaksikan nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebagian mufassirin mengatakan ucapan ini, limisli hadza falyamalil amilun, diucapkan oleh malaikat sebagai motivasi dan tarhib kepada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga. Dan sebagian mufassirin mengatakan asalnya ini adalah kalam ilahi, ucapan Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi orang-orang yang beriman untuk beramal. Ala kulli hal, ya, makna daripada ayat ini jelas bahwa untuk tujuan kenikmatan surga inilah, ya, sebenarnya kita memaksimalkan amalan di kehidupan dunia ini. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan tadabbur kita pada hari ini. Ya. Di dalam kitab ini dikatakan, fa inna fi hadhil ayat isyaratun ila na'imil jannah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang nikmat surga yang sangat luas, nikmat surga yang sangat banyak, yang sangat bervariasi. Jadi isyarat langsung daripada ayat ini adalah untuk tujuan kenikmatan surga kita berlelah-lelah, berpayah-payah di kehidupan dunia ini untuk mendapatkannya. Nah, kemudian wa mafhumuhu, mafhumnya, ya, makna yang difahami, ya, adalah, ya, kalau kita diperintahkan untuk mencari kenikmatan surga, mafhumnya, ya, pemahaman terbaliknya itu adalah alla yanshagilan nas bid dunya. Jangan sampai kita sibuk mengejar kehidupan dunia. Ya. Jangan sampai kita sibuk mengejar kenikmatan dunia, kehidupan dunia, yang menyebabkan kita lupa untuk tujuan limisli hadza falyamalil amilun. Nah, ya, itu mafhumnya, pemahaman terbaliknya. Jadi kita dimotivasi untuk mengejar target kenikmatan surga, ya, konsekuensinya adalah, pemahaman terbaliknya adalah jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Wa man ta'ammala waqi'a katsirin minan nas wajadahum ka'annahum la ya'maluna illa lid-dunya wallahu ta'ala yuriduhum an ya'malu lil jannah. Tapi siapa yang melihat kenyataan kebanyakan di antara manusia, maka, ya, ketika kita mengamati, ya, kehidupan manusia di atas kehidupan dunia ini, kita mendapati
ya, banyak di antara mereka seakan-akan tidak bekerja kecuali untuk kehidupan dunianya. Ya. Jadi target utamanya adalah kehidupan dunia. La ya'maluna illa lid-dunya. Kehidupannya itu hanya untuk kehidupan dunia, aktivitasnya itu untuk aktivitas kehidupan dunia. Tujuannya seakan-akan dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia dan akan tinggal selama-lamanya di atas kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka beramal untuk surga. Ya. An ya'malu lil jannah. Ya. Limisli hadza falyamalil 'amilun. Jadi ini kan perintah. Limisli hadza falyamal al-'amilun. Hendaklah kita beramal untuk mencapai apa yang menjadi target kesenangan di surga. Nah, kemudian dikatakan dalam atau disebutkan dalam kitab ini, wa mata'ud dunya waqi'un mashhud wa na'imul jannah ghaibun maw'ud. Wan nasu yata'atharuna bima yarawna wa yushahidun wa yathqulu ala qulubihim tarku ma baina aydihim ila syai'in yanalunahu fi zamanil ati. Fa kaifa idza kana al maw'id aw al ya idza kana al maw'id yunalu dibbal maut. Masalahnya adalah, kata pengarang makalah ini, masalahnya adalah bahwa kesenangan dunia itu nampak, jelas, waqi', terlihat, terdeteksi, kelihatan secara jelas di hadapan mata kita, kesenangan dunia. Apa saja yang menjadi kesenangan kehidupan dunia ini, ya, baik itu harta, jabatan, dan segala bentuk kesenangan kehidupan dunia yang dikatakan oleh penduduk dunia ini adalah sebuah kesenangan, itu realistis, nampak di hadapan kita. Sementara naimul jannah ghaibun maw'ud. Sementara kenikmatan surga itu gaib, maw'ud. Hanya sesuatu yang dijanjikan kepada kita. Gaib, tidak nampak. Untuk sekarang tidak realistis, tidak kelihatan. Itu masalahnya. Ya. Jadi kenikmatan dunia ada di depan mata, sementara kenikmatan surga itu hanya sesuatu yang diberitakan kepada kita, hanya dijanjikan kepada kita, gaib, tidak nampak. Wanas, dan manusia tentunya akan lebih tertarik untuk mendapatkan sesuatu yang dia lihat, yang dia saksikan. Nah, itu masalahnya. Jadi menjadi sangat manusiawi ketika seseorang itu lebih tertarik dengan sesuatu yang nampak, sesuatu yang realistis yang sudah ada di depannya, daripada sesuatu yang tidak nampak. Dan sangat berat, wa yasqulu ala qulubihim tark ma baina aydihim ila syai'in yanalunahu fi zamanil ati. Dan sangat berat bagi manusia ini untuk meninggalkan apa yang berada di depan mereka untuk sesuatu yang akan didapatkan pada masa yang akan datang. Jadi kalau kita disuruh memilih antara sesuatu yang nampak di depan mata kita dengan sesuatu yang dijanjikan pada masa yang akan datang, yang lebih realistis yang kita pilih tentunya yang ada di depan kita. Itu seperti itu tentang bandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Makanya ada ungkapan ungkapan peribahasa dalam bahasa Arab itu dikatakan,
Baidatul yaumi khairun min dajjajatil ghad. Ya. Baidatul yaum khairun min dajjajatil ghad. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam, tapi ayamnya besok. Maksudnya apa? Ayam besok itu masih belum realistis. Apakah ayam datang besok atau tidak kita tidak tahu, tapi dijanjikan besok dapat ayam. Ya. Sementara yang realistis sekarang ini apa? Baik, telur. Makanya katakan telur hari ini itu lebih baik daripada ayam besok, karena ayam besok itu belum tentu kita dapatkan, meskipun sudah dijanjikan. Tapi yang hari ini ya sudah ada di depan mata. Nah, itu manusia seperti itu, ya ta'atsarun. Kita sulit untuk meninggalkan sesuatu yang sudah ada di depan kita, ya, sesuatu di depan kita untuk sesuatu yang dijanjikan pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kata di dalam kitab ini katakan min ajli dzalika qarana Allahu tabaraka wa taala baina mata'id dunya wa na'im al-jannah. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Qur'an itu membandingkan, ya, membandingkan antara kesenangan dunia dan kenikmatan surga. Mata'ad dunya wa na'imil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dan untuk memotivasi agar kita ini, ya, agar kita ini termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan surga, maka Allah membandingkan, ya, membandingkan antara kesenangan dunia dengan kelezatan, kenikmatan yang ada di surga. Wa bayyana anna na'imal jannati khairun minad dunya wa afdal. Dan Allah menjelaskan dalam perbandingan itu bahwa kesenangan atau kenikmatan surga itu lebih baik dan lebih afdal, lebih utama daripada kenikmatan dunia. Bahkan di dalam Al-Qur'an wa atala fi dhammid dunya wa bayan fadli al-akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara panjang lebar tentang kehinaan kehidupan dunia. Kehinaan kehidupan dunia dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan kehidupan akhirat. Tujuannya apa? Wa ma dzalika illa liyajtahidal ibad fi talabil akhirah wa naili na'imiha. Supaya kita para hamba Allah itu bersungguh-sungguh, ya, untuk mengejar, ya, apa yang menjadi tujuan akhirat kita sekaligus mendapatkan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat atau di surga nanti. Nah, kemudian walau dhahabna nabhathu fi sirri afdaliyati na'imil akhirah ala mata'id dunya, kalau kita lebih memperhatikan, ya, dan lebih mencari apa rahasia, ya, keutamaan akhirat daripada kesenangan dunia, maka kita dapatkan ada beberapa bentuk perbandingan, ya, yang menjelaskan tentang bahwa naim al-akhirah atau naimul jannah, kenikmatan di surga itu jauh berbeda, ya, daripada kesenangan yang kita dapatkan di kehidupan dunia. Ya. Nah, di sini disebutkan ada 5 perbedaan, ya, yang menjelaskan bahwa kenikmatan di surga itu jauh lebih baik, lebih utama daripada kesenangan dunia. Yang pertama al-awwal, yang pertama. Jadi dijelaskan antara
bagaimana perbandingan antara kesenangan dunia dan kenikmatan akhirat atau kenikmatan surga. Yang pertama, mata'ud dunya qalilun jiddan bil nisbati lil akhirah. Secara kuantitas, ya, secara kuantitas kesenangan dunia itu dibandingkan kenikmatan akhirat jumlahnya sangat kecil. Qalilun jiddan, sangat kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu mata'ud dunya qalil. Ya. Kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Sedikit. Ya. Tapi yang sedikit inilah yang diperebutkan oleh manusia. Sudah sedikit diperebutkan lagi. Ya. Padahal wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sementara kehidupan akhirat itu khairun. Ini penting. Khairun itu dalam Al-Qur'an kata para ulama jangan diterjemahkan atau biasa kita katakan khairun lebih baik, ya. Lebih baik. Padahal yang lebih tepat sebenarnya, ya, khairun itu adalah pilihan satu-satunya. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi tidak boleh kita kata, ya ini dalam bentuk perbandingan, tapi ketika dikatakan, oh kalau begitu boleh kita pilih kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat jauh lebih baik. Tidak. Kehidupan akhirat itulah pilihan kita satu-satunya. Ya, yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, itu kata khairun. Ya, jadi jangan hanya sekedar diterjemahkan, sudah betul diterjemahkan lebih baik. Khairun itu lebih baik. Ya, tapi ada makna yang lebih, bahwa ketika itu dikatakan khairun oleh Allah, maka itulah pilihan yang tepat, satu-satunya yang terbaik untuk kehidupan kita. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Waqad sawwara lana Rasul sallallahu alaihi wasallam qillata mata'id dunya bin nisbati ila na'imil akhirah bimisalin darabahu faqal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bagaimana secara kuantitas kesenangan kehidupan dunia itu sedikit dibandingkan dengan kenikmatan surga, kenikmatan akhirat, dengan permisalan dalam hadis. Wallahi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababa fil yam falyandur bima tarji'. Jadi Rasulullah ingin memvisualisasikan, menggambarkan kepada kita bagaimana sedikitnya kenikmatan dunia itu dibandingkan banyaknya kenikmatan akhirat. Maka kata Rasulullah, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, bandingan antara apa yang didapatkan di dunia dengan kenikmatan akhirat itu seperti seseorang yang meletakkan atau mencelupkan jari sababah, jari telunjuknya ke wa asyara Yahya bis sababah fil yam, ya, ke laut, ya. Perawi hadis itu menunjuk ke arah laut, ya. Jadi seperti seseorang yang mencelupkan
ya jari telunjuknya ini ke laut, ya, laut yang begitu luas, ya, itu kita masukkan jari kita, ya, falyandur bima tarji, kemudian dia angkat tangannya, nah kemudian tetesan-tetesan yang keluar, yang turun dari tangan kita, itu tetesan itulah kenikmatan dunia dibandingkan dengan lautan yang sangat luas. Ya, jadi ini misalun balik, permisalan yang sangat kuat, ya, yang seharusnya sudah bisa difahami bahwa dari sisi kuantitas dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kalah jauh, ya, kalah telak, ya. Jadi cuma tetesan-tetesan yang, ya, seperti itu kenikmatan dunia itu, ya. Yang kedua, kalau tadi dari sisi jumlah, ya, qalilun jiddan, sangat sedikit. Ats-tsani huwa afdalu min haitsun naw, dari sisi kualitas pun seperti itu, ya, kenikmatan akhirat bukan hanya unggul dari sisi kuantitas, tapi juga unggul dari sisi naw, kualitasnya, ya. Fasiyabu ahlil jannah wa ta'amuhum wa syarabuhum wa hilyuhum wa qusuruhum afdalu mimma fid dunya, ya. Jadi pakaian, makanan, minuman, perhiasan, bahkan istana penghuni surga itu lebih afdal dari sisi apa? Dari sisi kualitas, ya, jauh lebih afdal dari sisi kualitas dibandingkan pakaian, makanan, minuman, perhiasan, bahkan istana yang dibangun di kehidupan dunia ini. Siapa yang punya istana paling megah di dunia sekarang ini? Atau bangunan yang paling megah, ya? Iya, antum bisa bayangkan saja atau lihat saja itu. Nah, kalau antum sudah takjub dengan bangunan itu, maka bagaimana lagi dengan istana yang ada di surga? Kalau sudah takjub, ya, dengan, ya, atau, ya, pakaian yang paling mahal, coba antum cari di internet pakaian yang paling mahal, makanan yang paling mahal, minuman yang paling mahal. Coba cari apa minuman. Kemudian antum di surga pasti jauh lebih apa? Jauh lebih berkualitas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Ya, wa idza ra'aita, apabila engkau melihat, ya, thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, engkau melihat apa yang terdapat di kehidupan akhirat, maka engkau akan mendapatkan di sana na'iman, kenikmatan, wa mulkan, kerajaan, kabira, yang sangat besar. Bal la wajha lil muqarana, bahkan tidak pantas dibandingkan sebenarnya kualitas, dari sisi kualitas. Meskipun, ya, kenikmatan surga itu, ya, di antara bentuk kenikmatan surga itu namanya sama, ya, wa utubihi mutasyabiha, namanya sama, makanannya sama. Di surga ada, di dunia ini ada susu, di dunia ini ada susu, di surga juga ada susu. Di dunia ini ada khamar, di akhirat, di kenikmatan surga ada khamar juga, ya. Tapi dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar,
Ya, kita cuma tahu namanya sama, tapi bagaimana kualitasnya, ya, bagaimana kenikmatannya, itu sampai mata pun ini belum bisa mendeteksinya, ya. Telinga pun belum bisa mendengarkannya, dan ya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum bisa juga ditakar dengan apa, wala khatar ala qalbi bashar, ya, apa istilahnya, terlintas pun, ya. Jadi kalau antum lihat itu kenikmatan yang sangat itu, maka kenikmatan surga itu jauh lebih hebat, bahkan tidak terlintas. Jadi kalau sudah mentok, sudah antum bayangkan kenikmatan yang paling hebat di dunia ini, kalau sudah mentok pikiran antum, perasaan antum sudah mentok, sudah tidak bisa lagi ada setelahnya. Nah, kenikmatan surga itu jauh lebih hebat dari itu. Nah, maka tidak pantas untuk dibandingkan, ya. Nah, bahkan dalam hadis An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Maudhi' saut fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Apa itu maudhi' saut? Penunggang kuda, ya, penunggang kuda itu untuk mempercepat larinya kuda tunggangannya, itu dia apa? Dia pecut. Saut itu pecut. Nah, kalau kuda itu dipecut, ya, pasti kena kulitnya, ya, kena kulit kuda itu, tek, dan pasti ada, iya, bekas, ya, bekas. Biasa kalau kita habis memukul, biasanya ada apa istilahnya, bekasnya. Nah, itu maudhi' saut, bekas ukuran sekecil itu, ya, bekas pukulan, ya, atau bekas pecutan orang yang menunggang kuda, ya, itu, ya, kecil sekali kan, ya. Kata Rasulullah, maudhi' saut fil jannah, itu kalau di surga khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Jadi tidak usah bicara tentang coupling. Kalau maudhi' sautnya saja sudah sebegitu hebat, tidak usah bicara tentang istana. Jadi saya bayangkan kenapa Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ketika diberitahukan oleh Rasulullah, saya melihat ada istana di surga. Tapi saya ingat bahwa engkau, wahai Umar, orangnya sangat apa, ya, sangat apa istilahnya, gayur, sangat tidak mau terusik, ya. Aku lihat istana itu, dan kata Jibril, itu istana milikmu, wahai Umar, di surga waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka aku tidak mau masuk ke dalamnya, wahai Umar, karena saya ingat, jangan sampai engkau marah kalau saya masuk ke dalam istanamu. Maka Umar menangis, para ikhwah sekalian. Umar menangis, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya, ya, marah kepadamu, ya. Tapi diberitahukan seperti itu, ya. Jadi bisa kita bayangkan, ya, bagaimana keindahan sampai Rasulullah tertarik ingin melihat, ya, apa yang terdapat dalam istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak usah bicara istana, bicara coupling, maudhi' saut saja, bekas pecutan itu saja sekecil itu sudah lebih hebat daripada dunia dan
seisinya. Maudhi' sautun fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Dalam hadis Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqabu qausin fil jannah khairum mimma tatlu alaihi syamsu wa taghrubu. Wa qala laghadwatun wa rauhatun fi sabilillah khairun mimma tatlu alaihi syamsu wa taghrub. Laqabu qausin, ya, yang suka memanah. Yang suka memanah. Itu qaus itu busur, bukan busur, apa namanya? Apa namanya yang ini anak panahnya? Ini apa namanya? Busur ya? Panjangnya busur itu laqabu qausin fil jannah, ya, ukuran tempat sepanjang ukuran busur, ya, di surga itu lebih baik daripada dunia ini, ya. Khairun mimma tatlu alaihi syamsu wa taghrub, itu lebih baik dari tempat di mana kita hidup, di mana matahari itu terbit dan matahari itu terbenam. Maksudnya lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Itu laqabu qausin. Jadi busur itu berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Ya. Paling panjang busur itu berapa? Ya, 1 meter atau berapalah. Nah, jadi laqabu qausin itu artinya tempat yang seperti itu di surga itu, ya, seluas atau sepanjang busur kalian itu lebih baik, lebih berkualitas daripada dunia tempat kehidupan kita. Ya. Nah, itu yang kedua, dari sisi apa? Dari sisi kualitas. Jadi dari sisi kuantitas sudah berbeda, dari sisi kualitas. Yang ketiga, al-jannatu khaliyatun min syawa'ibid dunya wa kadariha. Kesenangan di surga itu tidak lagi terdapat di dalamnya syawa'ib ad-dunya wa qadariha. Itu tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan. Ya. Kita ini kalau di sini katakan fatamu ahli dunya wa syarabuhum yalzamu minhu al-gha'it wal baul wa rawa'i al-kariha wa idza shariba al-mar'u khamra ad-dunya faqad fuqida aqluhu wa nisa'ud dunya yahidna wa yalidna wal haidu adha wal jannatu khaliyatun min dhalik fa ahluha la yabulun wa la yataghawwatun wa la yabsukun wa la yatfalun wa khamrul jannah kama wasafaha khaliquha bayda'a ladzatin lisyaribin la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Jadi kalau kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu pasti ada kemudaratannya. Ya? Ada kemudaratannya. Sehebat apapun dan senikmat apapun kenikmatan dunia yang kita rasakan, pasti disertai dengan kemudaratan. Ya? Tidak ada kenikmatan yang sempurna. Kalaupun kita dapatkan kenikmatan di dunia ini, pasti setelahnya ada kemudaratan. Bahkan, ya, kalau kita masih capek setelah mendapatkan kenikmatan, maka itu baru dunia. Kalau antum dapat kenikmatan dan tidak ada lagi keletihan setelahnya, itu baru kenikmatan surga. La fiha nasabun, dalamnya tidak ada lagi keletihan. Jadi kalau kita ya tidur, katakanlah tidur di hotel yang paling mewah, ya, panjangnya yang paling lux dan seterusnya, semua makanan yang kita minta ada umpamanya, ya. Tapi setelah itu masih capek. Setelah makan makanan itu masih, mohon maaf ya, masih buang
buang hajat, ya. Buang air kecil, buang air besar. Berarti itu masih belum kenikmatan yang hakiki. Itu kenikmatan dunia ya seperti itu. Ya, fata'amu ahli dunia, makanan ahli kehidupan dunia, wa syarabuhum, ya, mengharuskan kita apa? Buang air, al-ghaid wal baul. Akramakumullah. Bahkan sebagian makanan itu setelah kita makan, meskipun enak di sini, ya, enak dan sangat nikmat, setelah itu justru Allahumma musta'an menimbulkan bau yang sangat busuk. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa kenikmatannya ini kenikmatan yang tidak hakiki, saudara. Ya. Ya. Wa idza syaribal mar'u khamrad dunya. Ya, di dunia ini ada khamar, ya. Tapi bagi kita orang beriman haram, ya. Ya. Tapi katakanlah ada yang minum khamar. Maka konsekuensi dari meminum khamar itu apa? Hilang kesadaran. Fuqida aqluhu. Akalnya akan hilang, kesadarannya akan hilang. Yang sudah menikah, punya istri, berhubungan dengan istri itu adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan atau bukan? Tapi kita puasa. Meskipun uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Apalagi lagi itikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tak boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pernah beriktikaf dan kemudian rame-rame istri beliau dekat-dekat dengan beliau. Jadi Rasulullah pernah iktikaf, para ikhwah sekalian. Pada saat itu istri-istrinya Rasulullah berlomba-lomba dirikan tenda seperti itu, ya, di dekat mu'takafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikelilingi oleh istri beliau. Ya. Akhirnya Rasulullah apa? Rasulullah SAW tinggalkan iktikaf tahun itu untuk menguji apakah betul-betul istrinya ini mau iktikaf benar-benar atau tidak, atau hanya ingin dekat-dekat dengan Rasulullah atau tidak. Rasulullah tinggalkan iktikaf tahun itu, ya, tapi tidak berhenti di situ. Beliau ganti di 10 hari pertama bulan Syawal. Ya. Jadi kenikmatan dunia itu ada pada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbu asyahawat minan nisa. Tapi nisa'ud dunya, wanita di dunia ini, yahidna wa yalidna, dia pasti akan haid, dia pasti akan nifas. Dan ketika wanita itu haid dan nifas, bisa tidak kita merasakan kenikmatan dengan wanita itu? Tidak bisa. Ya. Tidak boleh diperpanjang ini kita lagi. Dan wal haidu ada, sementara haid itu adalah gangguan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Disebut oleh Allah haid itu adza, mengganggu. Betul tidak? Nah, ini yang bapak-bapak senyum-senyum semua. Ya. Nah, sementara kenikmatan surga, wal jannatu khaliyatun min dzalika kullihi. Kenikmatan surga tidak ada itu yang seperti itu, tidak ada. Ya, jadi tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi buang air, tidak ada lagi kencing. Ya. Wa ahluha la yabulun wa la yataghawwatun. Tidak lagi akan kencing, tidak akan lagi jadi tidak ada lagi, mohon maaf, tidak ada lagi tuh WC. Wala yabsukun wala yatfalun. Tidak lagi ada yabsukun, itu tidak ada lagi apa? Ludah, tidak ada lagi basak, itu dahak, ya. Kalau kita main ada dahak, tidak ada lagi itu di surga. Wa khamarul jannah kama wasafa khaliquha. Coba, khamar,
ya, khamar, arak di surga itu disifatkan oleh Allah. Kita belum bisa rasakan, tapi insya Allah kita akan rasakan. Amin. Ya. Khamarul jannah kama wasafa khaliqwa, Allah sudah mensifatkan bagaimana arak di surga itu. Bayda ladzatin lisyaribin, bayda. Masya Allah. Ya. Jadi apa? Kamarnya itu bayda, putih. Ya. Sangat putih. Ladzatin lisyaribin, ketika diminum nikmatnya sungguh terasa. Kalau di dunia ini kita minum minuman yang paling enak, selain harganya mahal, kemudian apa? Iya, kadang setelah itu kita batuk-batuk. Ya, yang punya gula tidak bisa juga. Tapi di surga, ladzatin lisyaribin, la fiha gaulun walahum anha yunzafun. La fiha gaul. Apa itu gaul? Tidak ada zat yang memabukkan di dalam khamarnya surga itu. La fiha gaulun. Tidak ada gaul. Tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran kita. Jadi kita nanti insya Allah penghuni surga itu minum khamar sambil enjoy. Tetap apa? Fresh. Tidak hilang. Kalau sekarang itu para peminum khamar, ya, minum khamar cerita tapi sudah, ya, kalau sudah fly, sudah terbang ke sana kemari, ya. Tapi kalau di surga tidak ada lagi itu. La fiha gaulun walahum anha yunzafun, dan ketika mereka meminumnya, ya, jadi zatnya atau khamarnya itu di dalamnya tidak ada unsur yang memabukkan, dan ketika diminum juga tidak akan memabukkan. Ya. Walahum anha yunzafun. Begitu pula air di surga, wa ma'ul jannah. Ya. Susu di surga, la yataghayyar ta'mu. Ya. Anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Kita kalau beli susu di dunia ini, laban, berapa hari bertahan? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu tidak mau, sudah kita tidak mau minum lagi, sudah berubah. Sementara di surga, lam yataghayyar ta'muhu, berapa lama pun rasanya itu tidak akan berubah. Jadi tidak ada expire itu di surga. Kalau di dunia ini ada expire-nya semua, ada batas akhirnya. Ya. Begitu pula nisa'u ahlil jannah, ya. Ya. Wanita-wanita penghuni surga, ya. Mutahharat, wanita-wanita yang suci, minal haidhi wan nifas. Tidak akan ada lagi wanita yang haid, wanita yang nifas. Ya, wa kullu kaduratin nisa'id dunya, dan segala penyakit-penyakit atau hal-hal yang mengganggu wanita di kehidupan dunia. Walahum fiha azwajun mutahharah, bagi penghuni surga pasangan-pasangan, istri-istri mutahharah, yang suci. Yang suci itu maksudnya tidak lagi haid, tidak lagi nifas. Nah, itu. Jadi itu perbandingan yang ketiga. Ya, jadi dari yang ketiga ini, ya, kalau kenikmatan di dunia itu ada apanya? Ada efek sampingnya. Ya, kenikmatan di dunia ini ada efek sampingnya, bahkan ada kemudaratannya, ada gangguan-gangguannya. Betul nikmat, tapi ada efeknya yang negatif. Ya. Paling minimal dia melahirkan keletihan. Ya, biasa kalau kita ya, ikhwah teman-teman biasanya mau rihlah. Rihlah untuk apa? Senang-senang, refreshing. Tapi pulang rihlah langsung letih, loyo. Berarti
Itu masih kesenangan dunia itu. Ya. Yang keempat, naimud dunya zail wa naimul akhirah baqin daim. Nah, ini jelas. Yang keempat, perbedaan yang keempat, naimud dunya zail, kenikmatan dunia itu akan hilang, berlalu sesaat dan akan hilang. Wa naimul akhirah baqin daim, sementara kenikmatan akhirat itu kekal, ya, selama-lamanya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan illa lahwun wa la'ib, ya, hanya senda gurau dan permainan. Ya. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat, negeri akhirat, lahiyal hayawan, dialah yang hayawan. Hayawan itu artinya al-haya, itulah yang kehidupan yang sebenarnya. Ya. Kalau dunia ini ada kemudian berlalu, sesaat kemudian hilang. Kalau kenikmatan akhirat, lahiyal hayawan, dialah yang kekal, dia yang tetap hidup selama-lamanya. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Nah, itulah rahasianya. Di sini dikatakan, walidzalika sammallahu tabaraka wa ta'ala ma zuyyina lin-nasi min zahratid dunya mata. Kenapa untuk kehidupan dunia itu disebut mata, kesenangan? Ya. Jadi apa yang menghiasi kehidupan manusia dari kemewahan kehidupan dunia itu disebut dalam Al-Quran sebagai mata, ya. Mata. Apa itu mata? Mata itu artinya li'annahu yatamatta' bihi summa yazul. Kenapa? Karena kelezatannya sementara, maka disebut mata, mut'ah. Mata itu kesenangan. Jadi kesenangannya kita rasakan, tapi setelah itu akan yazul, setelah itu akan hilang. Amma naimul akhirah fahuwa baqin laisa lahu nafad. Adapun kenikmatan akhirat, maka dia akan kekal dan tidak ada habisnya. Ya, tidak ada jedanya, tidak ada habisnya, tidak ada endingnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kalian yanfad, akan habis, akan selesai. Yanfad. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang berada di sisi Allah maka dia akan baqin, akan kekal selama-lamanya. Dalam surah An-Nahl, dalam surah Sad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, jadi penghuni surga itu, wa inna hadza la rizquna, ini adalah rezeki kita di surga. Ma lahu min nafad. Rezeki di surga itu ma lahu min nafad, tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, ukuluha daimun wa dhilluha. Ukuluha daim, makanannya ada terus. Kita kalau makan di dunia ini, kalau ingin makan lagi kita pesan dulu atau kita buat dulu. Kalau di akhirat, ya, itu daim, terus menerus, tidak ada jedanya. Ukuluha daim, ya. Wa dhilluha, begitu pula, ya, rindangnya pohon-pohon di surga itu, ya, itu selalu ada. Ya. Dalam surah Al-Hijr, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
Ya, penghuni surga itu tidak ada capeknya, la yamassuhum fiha nasab. Jadi tidak ada lagi capek. La yamassuhum fiha nasabun. Ya. Kalau kenikmatan dunia ada capeknya. Ya. Ada capeknya, ada batasnya semua kenikmatan dunia ini. Kalau kenikmatan akhirat, la yamassuhum fiha nasab. Penghuni surga itu tidak ada capeknya. La yamassuhum fiha nasab. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan selama-lamanya dari kehidupan surga. Nah, yang terakhir dalam kitab ini, al-amalu limata'id dunya wa nisyanil akhirah yaqubuhul hasra wan nadamah wa dukhulun niran. Orang yang bekerja, orang yang beramal untuk kesenangan dunia dengan melupakan akhirat, ya. Jadi beda ya. Kalau orang yang beriman itu dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi tujuan utamanya itu akhirat. Tapi jangan lupa juga kehidupan dunia. Jadi dunia ini menjadi wasilah untuk kehidupan akhirat. Nah, tapi yang dimaksud di sini orang yang bekerja untuk mencapai target kesenangan dunia dengan melupakan akhirat. Ya, jadi akhirat itu dilupakan. Target utamanya adalah kehidupan dunia. Yaqubuhul hasratu wan nadama wa dukhul an-niran. Maka endingnya, akhirnya, akibatnya itu adalah penyesalan, ya, al-hasra, kerugian, dan pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Kullu nafsin, dalam surah Al-Imran ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jadi kehidupan dunia itu mata'ul gurur, kesenangan, tapi gurur, memperlenakan kita akan kehidupan akhirat. Jadi tidak mengapa kita mencari kehidupan dunia, tapi jangan sampai menjadikan kita lupa akan kehidupan akhirat. Tapi kalau orang sudah diselamatkan oleh Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan pahala kita pada hari kiamat, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari kehidupan, dari siksa neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan atau keberuntungan, ya. Jadi itu bedanya. Jadi beramal dengan tujuan dunia, melupakan akhirat, endingnya, ya, endingnya adalah penyesalan, endingnya adalah kerugian dan neraka, wal iyadu billah. Sementara beramal untuk tujuan akhirat, ya, tujuan akhirat, maka endingnya adalah kemenangan dan kenikmatan yang hakiki. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan dari kitab ini, ya, terkait dengan tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, limisli hadza falyamalil amilun. Maka untuk tujuan kenikmatan surga, ya, dan keabadiannya lah kita beramal, ya, di atas kehidupan dunia ini. Saya kira demikian para hadirin ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran tadabbur kita pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian materi oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita mengambil faidah yang besar, dan semoga pemateri kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Hanafi Dayunta hafizahullah taala diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Pemirsa Setiba TV dan Wahda TV serta jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sebutkan di awal kegiatan kita pada pagi hari ini, insyaallah kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah, dan kuis ini dikhususkan kepada seluruh jamaah yang bersama kita di masjid kita ini, Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Tanpa memperpanjang kata, kami persilahkan kepada Al-Ustadz. Namun sebelum itu kami kembali ingatkan bahwasanya untuk pertanyaannya ada 3 pertanyaan, dan kami harap kesediaan para jamaah untuk bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Ini untuk semua ya. Siapa yang bisa sebutkan hadis tentang kenikmatan surga? Silakan. Hadis, bukan ayat yang kita sebutkan tadi. Enggak apa-apa, artinya juga enggak apa-apa. Hah? Iya. موضع صوت الجنة خير من الدنيا وما فيها. Maudhi' sautin fil jannah. في الجنة. Apa artinya? Cemeti, Ya. cambuk di surga lebih baik, atau ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya bukan seperti itu sebenarnya. Satu-satunya bekas cemeti, bekas pecut itu kan meninggalkan apa? Bekas. Nah, bekas yang kecil itu kalau ditaruh di surga, luasnya besarannya seperti itu, sekecil itu ya, tempat di surga ya, sekecil tempat bekas cemeti. Begitu mungkin ya. Itu apa? Di surga itu jauh lebih daripada dunia dan seisinya. Silakan. Masya Allah. Mau bu yang bahasa Indonesia aja, terserah. Ini akidah ini. Ya boleh. Insyaallah. Saya kasih yang bahasa Indonesia karena dari kemarin bukunya bahasa Arab. Ini cocoknya untuk mahasiswa Setiba saja. Bahkan sebagian mahasiswa Setiba mungkin tidak baca juga. Yang kedua, tadi kita sudah sebutkan bagaimana sifatnya khamar di surga. Masya Allah. Silakan. Bismillah. Sifat khamar di surga ada di dalam surah As-Saffat. Bayda ala dzatil lisyaribin. Dia warnanya putih dan sangat lezat untuk orang yang meminumnya. La lagum fiha wa lahum anha yunzafun. Dia tidak memiliki zat dan tidak membuat orang mabuk. Dalamnya tidak ada zat yang memabukkan, dan ketika diminum juga tidak akan memabukkan. Masya Allah. Silakan. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Silakan. Kalau bahasa Arab. Nah itu. Ya. Masya Allah. Nah. Kayaknya pertanyaannya lebih dari 3 nih. Nah, ya.
Selanjutnya kenapa penduduk atau kenapa manusia itu lebih mengejar kenikmatan dunia? Silakan. Kenapa lebih mengejar kehidupan dunia? Realistis, nampak di depan. Nah, tadi saya ungkapkan satu peribahasa dalam bahasa Arab. Apa? Lebih baik baidatul yaum khairun min dajjajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam tapi besok. Jadi kalau dibilang menu besok ayam, menu hari ini telur, kita pasti bilang ya telur aja. Karena kita mau makan hari ini. Adapun besok nanti kita pikirkan besok. Silakan. Ya, silakan. Nah, pertanyaan yang terakhir. Kita sebutkan 5 perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Silakan. Bismillah. Jadi yang pertama, mata'ud dunya qalil, kuantitas dunia lebih. Kuantitas? Ya. Kuantitas. Dari sisi kuantitas. Ya. Kemudian yang kedua dari sementara akhirat kuantitasnya lebih sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, dunia lebih kecil kualitasnya. Kualitas daripada akhirat. Dan tidak pantas dibandingkan. Ketiga? Yang ketiga, kenikmatan dunia dibarengi dengan problem-problem. Ada masalahnya. Ada masalah. Ada efeknya. Ada efeknya. Sementara kenikmatan akhirat itu tidak mempunyai problem. Tidak ada efek sampingnya. Tidak ada efek sampingnya. Tidak ada mudaratnya sama sekali. Itulah kenikmatan yang hakiki. Ketika dia sempurna dan tidak merasakan. Tidak ada sama sekali. Keempat, kalau kehidupan dunia itu kenikmatannya akan lenyap. Kalau akhirat itu senantiasa abadi. Makanya kenikmatan dunia disebut dengan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang kelima, seseorang yang berusaha dengan bekerja dengan amalan dunia dan melupakan akhirat, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Sedangkan mereka yang lebih mendahulukan akhirat dan juga mengikutkan dunia pasti akan beruntung. Ya, Masya Allah. Nah, ini hadiahnya untuk antum. Masya Allah. Ya, satu perbandingan lagi. Orang yang memiliki kenikmatan dunia belum tentu dia bisa menikmatinya. Orang yang memiliki kenikmatan dunia belum tentu bisa menikmatinya. Saya teringat dengan ceramah salah satu ustadz dalam sebuah perjalanan di sebuah pesawat di kelas VIP, di kelas apa namanya? Yang di depan itu eksekutif atau apa ya? Berdampingan dengan orang yang orang kaya. Ya kalau sudah duduk di kelas eksekutif berarti orang kaya lah. Bukan kelas ekonomi. Kalau kita kan kelas ekonomi aja. Nah, Ustadz ini duduk di kelas eksekutif, Masya Allah, semua hidangannya nyaman kan, enak. Tapi yang di samping itu disiapkan hidangan tidak makan-makan. Cuma minum air putih aja. Ketika ditanya, kenapa tidak sentuh ini? Dokter bilang kolesterol, Ustaz. Dokter bilang hipertensi. Jadi dia punya kenikmatan dunia dan dia bisa beli kenikmatan dunia, tapi dia tidak bisa menikmati. Jadi kenikmatan dunia itu meskipun dimiliki belum tentu bisa kita nikmati. Banyak orang punya kenikmatan,
tapi tidak dia nikmati kenikmatannya. Ya. Nah itu. Adapun kenikmatan akhirat pasti kita akan dapatkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya. Pemirsa Wahda TV dan Wahda TV beserta seluruh jamaah sekalian yang hadir bersama kita di taklim kita pada pagi hari ini. Demikianlah rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam kegiatan kita pada hari ini. Kemudian tak lupa kami mewakili para panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami Irwan Syasham selaku panitia pamit undur diri. Sekian minallahil mustan walituklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر